Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CV Saluanes Company Professional Property. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis dari Java Garden Residence. Sebelumnya, kami perkenalan dulu. Nama saya Galuh Dwi Astari dengan NIM 04984. Kemudian ada teman saya Safa Salma Fadia dengan NIM 04980. Kemudian ada Nadia Yuli Kristiana dengan NIM 04987. Kemudian ada Ani Pramita dengan NIM 04990. Dan yang terakhir ada Dias Angguntiara SP dengan NIM 05426. Yang pertama ada latar belakang usaha. Properti, khususnya perumahan, telah menjadi salah satu media investasi yang menarik bagi pihak investor, serta menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan bagi masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah suburban. Oleh karena itu, keberadaan properti menjadi salah satu penyokong ekonomi suatu daerah dan negara, sehingga sudah sepantasnya pembangunan properti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu yang menjadi alasan dan tujuan kami mendirikan usaha properti, khususnya perumahan, adalah untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang nyaman, terjangkau, dan strategis. Selain itu, kami juga mengupayakan untuk setiap keluarga berhak memiliki rumah secara hak milik atau HM, tanpa harus menyewa atau bertempat tinggal sementara. Hal ini menjadi peluang bagi kami untuk menjadi pengembang perumahan atau real estate developer. Kemudian ada profil usaha dan gambaran Java Garden Residence. CV Saluanes Company merupakan salah satu real estate developer yang berdiri pada tahun 2020 yang bergerak di bidang properti khususnya hunian atau perumahan. Untuk proyek tahun 2021, CV Saluanes Company mentargetkan selesai atas pembangunan Java Garden Residence yang berlokasi di kawasan Kupang Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan luas 4.480 meter persegi. Konsep hunian yang kami tawarkan adalah berkonsep perumahan yang minimalis, strategis, dan ekonomis, serta dilengkapi dengan fasilitas lain seperti minimarket, taman bermain, ruang terbuka hijau, dan tempat beribadah. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan dengan sistem inden dengan target penyelesaian 30 unit rumah. Dari segi pembangunan, kami selalu mengedepankan kualitas, baik mulai dari pemilihan bahan baku, tukang, dan peralatan yang mumpuni. Tidak lupa kami juga selalu memperhatikan aspek AMDAL seperti membuat drainase atau jalan air dengan baik, supaya ketika musim hujan tidak akan terjadi genangan air di kawasan komplek. Kemudian ada analisis pasar. Di kala pandemi COVID-19 seperti ini, pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia. Karena dapat dikatakan perekonomian kita saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil. Dilihat dari beberapa dampak yang sangat mempengaruhi industri dan roda perekonomian masyarakat. BPS Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. BPS menyebut dari 17 sektor lapangan usaha, secara tahunan hanya ada 7 sektor yang masih tumbuh positif, yaitu real estate, pertanian, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, pengadaan air, serta informasi dan komunikasi. Indonesia Property Market Index Q2 2020 pun mengindikasi pulihnya kepercayaan pemangku kepentingan di bidang properti, terutama dari sisi penyedia suplai, baik pengembang maupun penjual properti lainnya. Selanjutnya, ada hasil dari scorecard 5 kekuatan Porter terhadap Java Garden Residence. Di sini kami membuat tabel dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Di sini kami kategorikan dalam tabel yang rendah. Kemudian ada ancaman produk substitusi. Di sini kami kategorikan dalam tabel yang rendah. Kemudian ada kekuatan tawar-penawar pembeli. Di sini kami mengkategorikan dalam tabel yang sedang. Kemudian ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Kami kategorikan dalam tabel yang tinggi. Yang terakhir juga ada persaingan antar industri, kami masukkan ke dalam kategori tabel yang tinggi. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan. Di sini ketersediaan pasar dan tingginya permintaan masyarakat untuk memiliki rumah secara hak milik. Kemudian adanya lembaga keuangan sebagai pemberi pinjaman modal, yang kemudian ada ketersediaan lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan. Kemudian ada kelemahan, di sini ada harga bahan baku pembangunan yang sering tidak stabil. Kemudian ada minimnya promosi dari pihak developer sehingga kurang memiliki banyak relasi dan kurang menarik pasar. Kemudian ada perizinan yang cukup rumit dan proses yang panjang. Kemudian ada analisis
peluang atau opportune. Yang pertama, adanya insentif dari pemerintah tentang pembangunan perumahan rakyat atau jika melibatkan pemerintah. Kemudian ada perkembangan perkotaan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pasokan rumah. Yang kemudian ada masih tingginya masyarakat Indonesia yang bertempat tinggal sementara dengan membayar per bulan. Kemudian ada ancaman. Di sini adanya developer lain yang menyaingi pembangunan perumahan, tingginya pengembangan apartemen sebagai alternatif tempat tinggal. Kemudian terakhir ada persaingan harga. Analisis segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Yang pertama segmentasi, ada gender, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk umur, usia kerja atau sudah menikah, untuk pendidikan, tidak mementingkan tingkat pendidikan, untuk agama, tidak mengkhususkan agama apapun, untuk waktu sendiri, tidak menerapkan waktu pada perusahaannya. Untuk status sosial, menargetkan untuk semua yang berkecukupan dan memiliki ketertarikan untuk membeli. Untuk wilayah yang strategis, contohnya dekat dengan pasar ataupun rumah sakit. Kemudian untuk penyakit, menentukan wilayah yang jauh dari pencemaran yang bisa menimbulkan penyakit pada orang yang tinggal di perumahan tersebut. Untuk penghasilan, perusahaan memberikan syarat besarnya penghasilan konsumen yang ingin mengambil kredit perumahan. Dan untuk psikografis, melihat perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulus produk. Kemudian untuk targeting, target pasar untuk sasaran utama penjualan perumahan ini adalah para pegawai yang bisa dilakukan dengan cara mengirimkan penawaran kepada instansi tempat mereka bekerja. Adapun juga target pasar selanjutnya ada yang penawarannya langsung pada orang dituju, seperti kepada para pemilik toko yang ada di pasar ataupun para dokter, karena lokasi perumahan ini sangat dekat dengan pasar dan rumah sakit. Kemudian untuk positioning, yaitu dengan menyediakan rumah yang sesuai dengan keinginan masyarakat berdasarkan survei dari beberapa orang, sehingga memberikan desain yang unik, menarik, suitable, serta kami menambahkan fitur-fitur fasilitas yang semakin membuat konsep rumah tampak minimalis dan mewah. Bauran pemasaran. Untuk produknya sendiri, kami ada Java Garden Residence, menawarkan konsep rumah yang modern dan berkonsep minimalis, berkualitas, dan tentunya didukung dengan lokasi yang strategis. Kemudian untuk promosinya sendiri, dalam memperluas pasar dan pengenalan produk, kami menargetkan untuk membidik sasaran dengan menggunakan media promosi yang beragam, seperti iklan, brosur, media sosial, dan reklame. Kemudian untuk tempatnya sendiri, dengan ketersediaan lahan yang luas, strategis dan mumpuni, kami memilih lokasi yang dekat dengan jalan besar atau jalan raya guna mempermudah akses dan memilih lokasi yang strategis yang tingkat kepadatan penduduk masih batas normal. Kemudian untuk price atau harga, kami mengutamakan kualitas terhadap setiap bangunan rumah secara rinci dan detail. Oleh karenanya harga yang kami tawarkan masih dalam skala standar namun memiliki kualitas yang baik. Penentuan lokasi. Tata cara penentuan lokasi dan regulasi perizinan. Yang pertama, dalam menentukan lokasi, kami melihat terlebih dahulu tata ruang dan tata wilayah daerah mana yang dapat dijadikan lokasi. Kemudian yang kedua, pengecekan tata ruang dan wilayah dapat dilakukan ke Bapeda atau Badan Perencana Pembangunan Daerah. Yang ketiga, setelah itu ke BPN atau Badan Pertahanan Negara untuk mengurus sertifikat pelepasan tanah dari perorangan menjadi atas nama badan usaha. Kemudian yang keempat, merubah status tanah SHM atau surat hak milik tetapi berubah menjadi SHGB, surat hak guna bangunan. Yang kelima, mengurus perizinan ke Dinas Kimpraswil untuk berkonsultasi izin set plan dan dokumen pengelolaan lingkungan. Setelah mendapatkan izin set plan, kami akan mendapatkan IMB induk yang menjadi dasar legalitas suatu perumahan.
kelegalitasan produk menurut Perbup nomor 11 tahun 2007 bab 4 pasal 12 mengenai perizinan pengembangan perumahan. Dalam melakukan pembangunan perumahan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, izin pemanfaatan tanah atau izin lokasi. Yang kedua, perolehan tanah. Yang ketiga, penyusunan dokumen lingkungan. Yang keempat, pengesahan site plan. Yang kelima, pemecahan sertifikat. Dan yang terakhir, izin mendirikan bangunan. Timetable prokes pelaksanaan Proper Java Green Resident. Di sini yang ke-1 perjanjian itu dikerjakan ke bulan ke-1, yang kedua pengusahaan lahan dikerjakan pada bulan ke-1, yang ketiga pekerjaan persiapan lokasi dikerjakan bulan ke-1, yang keempat pekerjaan prasarana dikerjakan pada bulan ke-1 sampai ke-4, yang kelima pekerjaan barang rumah dan sarana meliputi pekerjaan persiapan dikerjakan bulan ke-1, pekerjaan tanah dikerjakan pada bulan ke-1, pekerjaan pondasi dikerjakan bulan ke-1 sampai ke-2, pekerjaan instruktur dikerjakan bulan ke-1 sampai ke-3, pekerjaan dinding dikerjakan pada bulan ke-2 sampai ke-3, yang selanjutnya pekerjaan kusen, pintu, jendela dikerjakan pada bulan ke-3. Selanjutnya pekerjaan lantai dikerjakan pada bulan ke-3 sampai 4. Yang selanjutnya pekerjaan atap dikerjakan pada bulan ke-3 dan 4. Pekerjaan plafon dikerjakan bulan ke-4. Pekerjaan kunci atau penggantung dikerjakan pada bulan ke-3 dan ke-4. Pekerjaan sanitair dikerjakan pada bulan ke-3 sampai ke-4. Pekerjaan listrik dikerjakan bulan ke-4. Pekerjaan finishing dikerjakan pada bulan ke-4. Selanjutnya ke-6 marketing. Marketing ini dikerjakan selama 10 bulan. Meliputi booking atau down payment dikerjakan bulan ke-1 sampai ke-5. Penjualan dikerjakan bulan ke-4 sampai ke-10. Selanjutnya ke-7 ada akad pembiayaan. Pembiayaan itu dikerjakan pada ke bulan ke-5 sampai ke-10. Lalu selanjutnya pengembalian pinjaman itu dikerjakan sampai bulan ke-5 sampai 10. Yang selanjutnya operasional itu dikerjakan 10 bulan. Yang selanjutnya ada tahap konstruksi. Pembangunan rumah beserta sarana dan prasarana akan membutuhkan waktu selama 6 bulan. Material yang digunakan adalah sesuai dengan tabel di bawah ini. Daftar nominatif konsumen sesuai tabel berikut. 1 unit rumah dengan tipe 45/60 kita jual dengan harga 300.057.101.381. Pengadaan sejumlah 30 unit rumah, maka 300.057.101.381 kali 30 unit rumah sama dengan 10.713.041.430. Berikutnya ada desain luar perumahan Java Green Resident dengan tipe 46/60. Berikutnya tampak desain dalam perumahan Java Green Resident atau penataan unit. Di Java Green Resident ini kita memiliki 30 unit perumahan dan fasilitas lainnya seperti supermarket, tempat ibadah, dan taman bermain. Aspek umum organisasi dan SDM. Visi menjadi perusahaan pengembang dan juga pengembangan yang go publik di Indonesia serta mampu memimpin pasar dalam dunia properti secara terpadu dan berwawasan lingkungan. Misi memberi solusi properti bagi masyarakat, menjunjung tinggi kualitas produk yang sesuai dengan kontrak, mengutamakan komitmen servis dan kejujuran dalam berbisnis, mengikuti perkembangan teknologi dan penerapan secara inovatif, menciptakan proyek yang berkembang dengan hasil yang optimal.
Aspek manajemen, planning, perencanaan pembangunan Java Garden Residence merupakan tahapan pertama bagi CV Saluanas Company yang ditargetkan selesai pada tahun 2021. Tujuan dari pembangunan perumahan ini adalah untuk menyediakan tempat tinggal tepat bagi sebagian masyarakat yang masih bertempat tinggal sementara. Organizing dalam perusahaan ini dibentuk masing-masing divisi dan pembagian kerja atas sumber daya yang tersedia. Dalam menentukan job desk per divisi juga sangat diperhatikan karena divisi akan bertanggung jawab atas pembangunan proyek ini. Bagi perusahaan properti, kelancaran proyek adalah tanggung jawab bersama. Diverting fungsi pengarahan dan mencapai penyelesaian suatu pembangunan tentu akan ada jangka waktu atau batas penyelesaian yang diharapkan. Oleh karenanya, ketersediaan bahan baku, SDM, serta kebutuhan yang mudah terpenuhi saat mendukung kelancaran dalam penyelesaian proyek. Java Garden Residence ditargetkan sesuai dalam jangka waktu 1 tahun pembangunan, sehingga banyak faktor dan aspek pendukung yang sudah dipersiapkan secara matang dan terkoordinasi secara baik. 4. Controlling atau pengawasan. Slogan kami adalah mendirikan perumahan dengan kualitas yang baik. Setiap pengerjaan proyek, khususnya Java Garden Residence, kami selalu mendepankan kualitas mulai dari pemilihan bahan baku, SDM atau tukang yang profesional, serta menyajikan desain yang inovatif. Untuk menjaga kualitas, kami rutin melakukan pengecekan setiap detail pekerjaan. Rencana pemasaran. Dalam pembangunan perumahan Java Garden Residence, rencana pemasaran kami melalui promosi via iklan televisi, radio, surat kabar, brosur, papan reklame, serta menggunakan jasa sales marketing guna memperluas pasar dan mempercepat penjualan unit. Untuk biaya iklan dan pemasaran, kami akan menjatuhkan pada analisis keuangan sebagai salah satu beban operasional. Saya, Safa Salma Fadia, akan mempresentasikan bab keuangan. Yang pertama adalah analisis keuangan. Pertama, sumber dana. CV Saluanas Company mengeluarkan modal senilai 8.673.469.500 untuk membiayai pembangunan Java Garden Residence. Total modal sebesar 8.042.684.500 ditambah biaya operasional 630.785.000 sama dengan 8.673.469.500. Selanjutnya adalah target. Ditargetkan untuk 30 rumah HPP per unit 310.552.940. Untuk harga jual per rumah yaitu 357.101.381. Untuk perkiraan laba, harga jual per rumah sebesar 357.101.381 dikurangi HPP per rumah yaitu 310.552.940 sama dengan 46.543.441 per rumah. Selanjutnya adalah perhitungan keseluruhan. Untuk total modal sebesar 8.673.469.500. Untuk total penjualan 10.713.41.430. Dan untuk total laba sebesar 2.395.719.930. Selanjutnya, kesimpulan. Perusahaan dapat mengalami balik modal jika mampu menjual 14 unit rumah dalam 1 bulannya. Pada penjualan rumah ke-15, maka perusahaan sudah menuai keuntungan karena biaya tetap sudah terpenuhi oleh penjualan 14 unit rumah sebelumnya. Sehingga berdasarkan hasil olah data di atas, dapat disimpulkan jika SKB proposal Java Garden Residence ini dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Sekian dan terima kasih.